Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat krusial yang menandai perubahan besar. Salah satunya adalah momen ketika kita mulai mengakui kelelahan dari pola lama yang kita jalani. Kehidupan seringkali membuat kita terjebak dalam rutinitas, mengalir seperti air dalam sungai tanpa tujuan yang jelas. Kita melanjutkan perjalanan ini, namun di dalam hati ada rasa hampa yang tak bisa diabaikan. Ketika kita berani mengakui kelelahan ini, kita sebenarnya membuka pintu untuk refleksi mendalam. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan dan tujuan sejati kita? Seringkali, kita terjebak dalam ekspektasi orang lain, atau bahkan harapan yang kita buat untuk diri sendiri, yang tidak lagi relevan. Pengakuan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ini adalah langkah pertama menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita mulai menilai kembali apa yang benar-benar berarti bagi kita. Setelah momen pengakuan tersebut, muncul kesadaran baru, kebutuhan untuk hidup dengan lebih bermakna. Disinilah kita mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini kita pegang. Apa yang sebenarnya membuat hati kita bergetar? Apa yang dapat memberikan kepuasan batin yang sejati? Dengan menggali pertanyaan-pertanyaan ini, kita membangun fondasi untuk transformasi yang lebih dalam. Kita mulai menyadari bahwa hidup yang bermakna bukan hanya tentang pencapaian luar, tetapi juga tentang hubungan yang kita bangun, pengalaman yang kita rasakan, dan dampak yang kita berikan pada dunia di sekitar kita. Momen perubahan ini, meski seringkali disertai ketakutan dan keraguan, sebenarnya adalah titik awal dari sebuah perjalanan yang menuntut keberanian dan keterbukaan. Dengan langkah kecil namun mantap, kita beranjak menuju kemungkinan yang lebih luas, membangun hidup yang tak hanya diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani setiap detik yang ada. Ini adalah saat yang menggugah, di mana kita mulai menulis kembali narasi hidup kita dengan tinta keberanian dan harapan, menggantikan cerita lama yang mungkin sudah tidak lagi relevan. Kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri, dan momen ini menjadi fondasi untuk segala sesuatu yang akan datang. Setelah mengalami momen perubahan yang menggugah, kita kini dihadapkan pada langkah berikutnya, memasuki mode penciptaan. Ini adalah fase di mana kita melepaskan ikatan dari kontrol yang kaku dan membuka diri terhadap aliran kehidupan yang dinamis. Proses ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kesadaran yang mendalam terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Banyak dari kita terbiasa mengendalikan setiap aspek kehidupan, merencanakan setiap langkah dengan cermat, mengharapkan hasil yang telah ditentukan. Namun, saat kita memasuki mode penciptaan, kita mulai memahami bahwa aliran adalah kekuatan yang lebih besar. Seperti air yang mengalir, kita diajak untuk mengikuti arus, beradaptasi, dan merespons dengan fleksibilitas. Ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang membiarkan diri kita terhubung dengan ritme kehidupan yang lebih besar, mengalir dengan percaya diri ke arah tujuan yang lebih tinggi. Disinilah kita mulai menerima keinginan dan tujuan sejati kita. Ketika kita mengabaikan harapan orang lain dan mendengarkan suara batin kita menemukan dorongan yang tulus untuk menciptakan sesuatu yang unik. Ini adalah saat ketika kita berani bermimpi besar, untuk membayangkan hidup yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga memicu semangat. Dengan penerimaan ini, kita memberi izin pada diri kita untuk mengejar apa yang benar-benar berarti. Sementara banyak yang berfokus pada kontrol, mode penciptaan mengajarkan kita untuk menghargai kekuatan penyesuaian. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, tantangan yang memaksa kita untuk beradaptasi. Ketika kita mengubah pandangan kita tentang perubahan sebagai halangan menjadi peluang, kita mulai melihat potensi luar biasa dalam diri kita. Setiap tantangan adalah guru, setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Terakhir, memasuki mode penciptaan juga mengajak kita untuk menemukan kenyamanan dalam ketidakpastian. Dalam dunia yang serba cepat dan berubah, ketidakpastian adalah teman yang tak terhindarkan. Namun, daripada merasa terancam,
kita bisa memilih untuk merayakan ketidakpastian itu. Ini adalah panggilan untuk menjelajahi kemungkinan tanpa rasa takut, untuk berani mengambil langkah meski jalan di depan kita mungkin kabur. Ketika kita merangkul ketidakpastian, kita membuka diri untuk pengalaman-pengalaman baru yang membawa kita lebih dekat kepada siapa kita sebenarnya. Memasuki mode penciptaan adalah tentang membangkitkan potensi kita yang terpendam. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang penuh makna dan keberanian, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan, untuk tumbuh, dan untuk menjadi. Dengan setiap keputusan yang kita buat, kita menuliskan kisah kita sendiri. Sebuah kisah yang penuh warna, rasa, dan kebebasan. Setelah memasuki mode penciptaan, kita kini dihadapkan pada kekuatan luar biasa dari fokus dan intensi. Ini adalah saat di mana kita mulai menyadari bahwa apa yang kita arahkan pada pikiran kita dapat membentuk realitas kita. Dalam dunia yang seringkali ramai dan membingungkan, memiliki fokus yang jelas adalah kunci untuk mewujudkan tujuan dan impian kita. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, terlalu fokus pada masalah yang tampaknya tidak ada habisnya. Namun, momen kebangkitan terjadi ketika kita memutuskan untuk mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang menginspirasi. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan yang ada, melainkan memilih untuk memberi energi pada solusi, harapan, dan potensi yang ada di depan. Ketika kita mengalihkan fokus kita mulai melihat jalan yang lebih terang, jalan yang membawa kita menuju pencapaian dan kebahagiaan. Kekuatan pikiran dan niat adalah alat yang sangat kuat. Apa yang kita pikirkan dan rasakan memiliki dampak langsung pada cara kita melihat dunia. Ketika kita mengarahkan niat kita dengan jelas, kita mulai menarik pengalaman dan peluang yang sejalan dengan keinginan kita. Ini adalah saat ketika kita menyadari bahwa kita bukan sekadar penonton dalam hidup ini. Kita adalah pencipta aktif yang memiliki kemampuan untuk merubah arah hidup dengan setiap pikiran dan keputusan yang kita buat. Setiap niat yang tulus menjadi benih yang ditanam dalam alam semesta, menunggu untuk tumbuh dan berkembang. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Terkadang, kita terjebak dalam pola-pola lama yang menghambat. Kesadaran akan pola-pola ini adalah langkah penting menuju kebebasan. Apa yang menghalangi kita untuk maju? Mungkin itu adalah keyakinan negatif, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan kenyamanan dari zona aman. Dengan menyadari keberadaan pola-pola ini, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Ini adalah panggilan untuk introspeksi dan refleksi, di mana kita membongkar batasan yang telah kita buat untuk diri sendiri dan mengembangkan pola baru yang mendukung pertumbuhan dan ekspresi diri yang lebih autentik. Kehidupan seringkali menggoda kita untuk terjebak dalam reaksi otomatis, respons yang dipicu oleh kebiasaan dan emosi tanpa pemikiran yang mendalam. Namun, saat kita menyadari kekuatan pilihan, kita dapat menghentikan siklus ini. Memilih untuk tidak bereaksi dengan impuls melainkan mengambil jeda untuk merenung memberi kita kendali yang lebih besar atas bagaimana kita merespons situasi. Dalam momen ketenangan ini, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang lebih dalam, memilih respon yang lebih konstruktif dan penuh makna. Fokus dan intensi adalah pemandu dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan setiap langkah yang diambil dengan kesadaran dan ketulusan, kita membentuk dunia di sekitar kita. Kita adalah seniman dari pengalaman hidup kita sendiri, dan dengan fokus yang tepat, kita dapat menciptakan karya seni yang indah. Sebuah kehidupan yang memancarkan keaslian, kedamaian, dan tujuan. Di tengah perjalanan penciptaan ini, kita dihadapkan pada satu hal yang krusial, bagaimana kita merespons situasi yang terjadi di sekitar kita. Membangun respons yang memberdayakan adalah seni dan ilmu yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, serta memengaruhi hasil dari setiap pengalaman yang kita hadapi. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali, dan membentuk reaksi kita menjadi kekuatan yang membangun, bukan penghalang. Dalam setiap situasi,
seringkali reaksi pertama kita adalah yang paling impulsif. Namun, saat kita melatih diri untuk mengamati reaksi kita sebelum bertindak, kita mulai mengembangkan kebijaksanaan yang lebih dalam. Mengambil waktu sejenak untuk merenung, mengamati emosi yang muncul, dan memahami konteks situasi dapat membawa kita pada keputusan yang lebih baik. Ini adalah praktik mindfulness yang menuntut kesadaran penuh, sebuah pengingat bahwa kita tidak harus terjebak dalam respons otomatis. Dengan mengamati, kita memberi diri kita kesempatan untuk memilih jalan yang lebih memberdayakan. Setiap respons kita dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan yang mendasarinya. Dengan memahami apa yang sebenarnya kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal tersebut, kita dapat mengurai lapisan-lapisan yang mungkin menyelimuti pikiran kita. Emosi, meskipun seringkali dianggap sebagai penghalang, sebenarnya adalah sumber informasi yang berharga. Apa yang kita rasakan bisa memberi petunjuk tentang nilai-nilai dan keinginan kita yang lebih dalam. Dengan mengenali emosi kita, kita dapat menyusun respons yang lebih sesuai dengan inti diri kita, yang mengarah pada tindakan yang lebih otentik. Kebebasan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Ketika kita mulai membangun respons yang memberdayakan, kita menyadari bahwa pilihan untuk merespons adalah milik kita. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, memiliki kesadaran bahwa kita dapat memilih cara kita merespons adalah bentuk memberdayakanan yang luar biasa. Ini memberi kita kebebasan untuk tidak terjebak dalam reaksi yang bersifat defensif atau agresif. Dengan kebebasan ini, kita bisa menjelajahi cara-cara baru untuk berinteraksi, dari tempat cinta dan empati, bukan dari ketakutan. Ketahanan adalah kualitas yang esensial dalam perjalanan hidup. Namun, ketahanan yang sejati bukan hanya tentang bertahan dalam situasi sulit, itu juga tentang menyikapi tantangan dengan rasa ingin tahu. Ketika kita melihat rintangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, kita mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan. Rasa ingin tahu ini adalah kunci untuk menemukan solusi kreatif dan inovatif yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan dan menggali potensi diri kita lebih dalam. Membangun respons yang memberdayakan adalah perjalanan menuju kebangkitan diri. Ini adalah tentang mengasah kemampuan kita untuk merespons dengan bijaksana, berani, dan penuh kasih. Ketika kita melatih diri untuk bereaksi dari tempat yang kuat dan penuh kesadaran, kita bukan hanya menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan, tetapi juga memberi dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Kita menjadi agen perubahan, mampu menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan kearifan, menemukan keindahan dalam setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dalam perjalanan kita menuju transformasi yang mendalam, kita sampai pada titik krusial di mana kita mulai menciptakan realitas baru. Ini adalah fase yang mengajak kita untuk bertransformasi dari sekadar pengamat menjadi arsitek pengalaman hidup kita. Dalam setiap pilihan yang kita buat, kita memiliki kekuatan untuk membangun dunia yang lebih bermakna dan sesuai dengan visi serta nilai-nilai kita. Kita seringkali berinteraksi dengan dunia berdasarkan kebiasaan dan pola lama yang mungkin tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Namun, saat kita membuka diri untuk menciptakan realitas baru, kita mulai melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk berkembang. Ini adalah panggilan untuk memperbarui cara kita berkomunikasi, berhubungan, dan berbagi dengan orang lain. Dengan menyadari bahwa setiap interaksi memiliki potensi untuk membentuk pengalaman kita, kita dapat memilih untuk membawa lebih banyak cinta, empati, dan keaslian ke dalam hubungan kita. Realitas baru ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukannya. Setiap pilihan yang kita buat, kecil atau besar, merupakan batu bata dalam bangunan kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah arsitek dari pengalaman hidup kita sendiri, kita diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih sadar. Ini adalah proses di mana kita mengevaluasi apa yang kita inginkan dan memilih tindakan yang mencerminkan keinginan tersebut. Pilihan sadar ini membawa dampak yang luas.
mulai dari cara kita mengelola waktu, energi, hingga bagaimana kita memilih untuk merespons situasi yang menantang. Dengan setiap keputusan yang dibuat dengan kesadaran, kita semakin mendekatkan diri pada realitas yang kita impikan. Salah satu pilar dalam menciptakan realitas baru adalah memastikan bahwa setiap tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Ini adalah momen di mana kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya hargai? Apa tujuan saya dalam hidup ini? Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita menemukan panduan yang jelas untuk setiap langkah yang kita ambil. Mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam tindakan sehari-hari bukan hanya meningkatkan konsistensi hidup kita, tetapi juga membangun rasa integritas yang mendalam. Ini adalah cara untuk hidup dengan autentisitas, menciptakan realitas yang resonan dengan siapa kita sebenarnya. Dalam proses menciptakan realitas baru, membangun kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan adalah aspek penting. Ketika kita melatih diri untuk membuat pilihan yang mencerminkan keinginan dan nilai-nilai kita, kita juga membangun kepercayaan pada intuisi dan kemampuan diri. Proses ini mungkin melibatkan risiko dan ketidakpastian, tetapi setiap keputusan yang diambil dengan keyakinan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang diinginkan. Ketika kita melihat hasil positif dari keputusan yang kita buat, kepercayaan diri kita semakin tumbuh. Kita belajar bahwa, meskipun jalan tidak selalu jelas, keyakinan pada diri sendiri adalah cahaya yang membimbing kita. Dalam perjalanan menciptakan realitas baru, kita tiba di momen penting yang melibatkan kemampuan kita untuk menarik kesempatan baru. Ini bukan hanya tentang menunggu peluang datang mengetuk pintu kita, tetapi tentang aktif mencari, mengenali, dan menciptakan sinergi yang akan mengantarkan kita menuju pencapaian yang lebih tinggi. Kesempatan baru adalah hasil dari keterbukaan, keberanian, dan keinginan untuk menjelajahi dunia dengan pandangan yang penuh harapan. Seringkali, kita menganggap bahwa kesempatan muncul secara kebetulan sebagai hasil dari keadaan acak. Namun, saat kita mulai menyadari bahwa sinergi dan kesempatan ini adalah hasil dari energi dan niat yang kita pancarkan, kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Setiap langkah yang kita ambil, setiap orang yang kita temui, dapat menjadi jembatan menuju peluang baru. Dengan menumbuhkan rasa kesadaran akan interaksi ini, kita belajar bahwa dunia adalah jaringan yang saling terhubung, di mana setiap tindakan kita dapat memicu gelombang perubahan. Keaslian adalah kunci dalam menarik kesempatan baru. Ketika kita hidup sesuai dengan siapa diri kita yang sebenarnya, menjadi diri kita yang paling autentik, kita menarik orang-orang dan pengalaman yang sejalan dengan visi dan nilai kita. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan tekanan untuk konform, keberanian untuk tetap otentik adalah sesuatu yang langka dan berharga. Ketika kita membiarkan diri kita bersinar, kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk melakukannya juga, membangun hubungan yang berbasis pada kepercayaan dan saling mendukung. Ini adalah harmonisasi energi yang membawa kesempatan-kesempatan baru yang penuh makna ke dalam hidup kita. Membangun kesempatan baru juga melibatkan menciptakan jaringan yang mendukung. Lingkungan yang kita pilih untuk berinteraksi sangat memengaruhi peluang yang kita tarik. Dengan menjalin hubungan dengan individu yang memiliki visi dan semangat yang serupa, kita menciptakan ekosistem di mana ide-ide baru dapat tumbuh dan berkembang. Jaringan ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membuka pintu menuju kolaborasi dan inovasi. Dalam sinergi ini, kita menemukan bahwa kesempatan tidak hanya datang dari usaha individu, tetapi dari kekuatan kolektif yang dihasilkan dari saling mendukung. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Namun, di dalam ketidakpastian ini, terdapat peluang yang seringkali terabaikan. Ketika kita melatih diri untuk melihat ketidakpastian sebagai ruang untuk eksplorasi, kita mulai menemukan jalan-jalan baru yang mungkin tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman dan merangkul rasa ingin tahu. Dengan setiap langkah menuju ketidakpastian, kita membuka pintu untuk pengalaman yang mendalam, belajar, dan pertumbuhan yang tak terduga.
Ketika kita melangkah ke akhir perjalanan ini, kita dihadapkan pada pemahaman yang mendalam tentang potensi luar biasa yang ada dalam diri kita untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan. Setiap bab yang telah kita jelajahi, dari momen perubahan hingga menarik kesempatan baru, telah membawa kita ke titik di mana kesadaran dan keberanian menjadi landasan bagi perjalanan kita. Kesadaran akan potensi dalam diri kita adalah kunci untuk melepaskan batasan yang selama ini menghambat. Setiap individu dilahirkan dengan bakat, keinginan, dan visi unik yang dapat membentuk dunia. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk menciptakan dan berkontribusi, kita membuka diri untuk kemungkinan yang tak terhingga. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada tujuan yang tidak mungkin dicapai. Dalam diri kita terletak kekuatan untuk menulis ulang cerita hidup kita dan menciptakan dampak yang signifikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Keberadaan dalam momen ini adalah panggilan untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam hidup yang kita jalani. Dengan menghargai setiap detik, kita belajar untuk hidup dalam kesadaran, menemukan keindahan dalam hal-hal kecil dan pelajaran berharga dalam setiap pengalaman. Kesadaran ini membuka jalan bagi kita untuk memahami diri lebih dalam, mendengar suara hati kita, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kita terhubung dengan keberadaan, kita menemukan kedamaian di tengah kekacauan, kekuatan di tengah kerentanan, dan harapan di tengah tantangan. Mungkin bagian paling menggugah dari perjalanan ini adalah pengakuan akan kemungkinan yang tak terbatas. Ketika kita melepaskan pikiran dan keyakinan yang membatasi, kita membuka diri untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, dan setiap keberhasilan adalah langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Kita tidak lagi terikat pada masa lalu atau dibatasi oleh ketakutan akan masa depan. Kita menjadi arsitek dari pengalaman kita sendiri, menciptakan realitas yang sejalan dengan impian dan aspirasi kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.